kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu. Pripun kabarnya? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya minta maaf, saya mengganggu waktu Ibu. Ingin Bu sedikit supervisi Ibu nanti dalam kelas. Jadi cakapan awal ini adalah pra observasi sebelum kita observasi dengan kelas nanti. Tujuan umumnya supervisi ini ya Bu, itu untuk meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah terhadap tata kerja dan demokratis dan kooperatif. Tujuan supervisinya secara khususnya membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik dalam saat proses pembelajaran di dalam kelas. Baik Bu. Nah, oke Bu, siap Bu. Ada yang mau tanya-tanya nih Bu loh. Untuk persiapan apa yang saya lakukan Ibu? Santai saja Bu. Baik, yang pertama, kira-kira besok kapan ya Bu waktu bisa diobservasi? Saya yang jelas tanggal besok ya Bu. Besok itu saya ada di kelas 7C Bu, 2 jam pelajaran. Kemudian setelah itu jam 4.05-nya di kelas 7E. Berarti tanggal 12 ya Bu ya? Iya. 12 Februari 2024 Iya. jam 23 setelah upacara pembinaan. Baik. Sudah gitu, kalau boleh saya tahu Bu, tentang apa nanti materinya di kelas 7C itu? Materinya tentang ini Bu. Kami kan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kaitannya dengan mitigasi kebencanaan. Ya. Kebetulan ini sudah masuk ke subbab. Subbabnya terkait dengan perubahan potensi sumber daya alam. Udah gitu tujuan pembelajarannya Bu? Begini Bu, karena mengingat hari ini kan potensi sumber daya alam kita itu mengalami perubahan. Jadi siswa diharapkan tahu perubahan apa yang terjadi dengan potensi sumber daya alam tersebut. Kemudian faktor yang menyebabkannya apa? Kemudian apa dampaknya terhadap kehidupan nantinya? Selanjutnya, selain kehidupan juga lingkungan Bu. Kemudian kira-kira apa upaya pelestarian sumber daya alam tersebut? Dan nanti dikaitkan dengan mitigasi kebencanaan. Baik. Terus kalau boleh saya tahu nih Bu ya, metode yang Ibu pakai apa nanti dalam pembelajaran itu? Rencana kalau pendekatannya saintifik Bu. Ya. Kemudian metode yang akan saya pakai itu model discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab, sekaligus nanti presentasi. Baik Bu, kira-kira itu yang untuk observasi ini. Baik, Bu. Sampai ketemu nanti di dalam kelas tanggal 12 Februari ya Bu ya. Insya Allah. Insyaallah. Terima kasih waktunya untuk praobservasi ini Bu. Sampai ketemu di kelas. Itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Nabi
yang lain belum masuk atau tidak ada? Yang tidak hadir hari ini. Masih makan. Silakan masuk ada ibu. Tidak ada. Potensi sumber daya alam dan kaitannya dengan mitigasi bencana. Pembahasan kita itu adalah perubahan potensi sumber daya alam. Anak ibu silakan dilihat ini ada gambar. Terlihat dari belakang. Iya tuh, Ya. Tentang nyemprot apa saja? banjir. Gambar apa? Tsunami. Gunung api ya. Yang menunjukkan asap ini sampah yang berada di sungai. Ini orang menyemprot berarti dia memakai pestisida ya, zat kimia. Ringan. Yang ini penambangan ya. Kalau kita lihat sekilas ini adalah penambangan yang ada di Freeport Indonesia. Ini pembangunan yang penting. Ini kalau persepsi kita bisa diakibatkan oleh gempa bumi, sekaligus sebenarnya ini anak ibu kalau terlihat di dalam kamera ini di sini ada beberapa tanah longsor. Jadi ada penebangan ikan, kemudian ada tanah longsor. Kalau si Alvin pindah ke atau sama Iksan pindah ke tempat lain saya pindah di Jessica pindah ke sini. Yang ini yang barisan depan mohon berikan saja kursinya. Jam pelajaran 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan yang kelompok itu satu. Ya, coba perhatikan semua. Langkah kegiatan yang pertama, karena kita akan mengidentifikasikan dengan menganalisis. Anak ibu tadi sudah bisa menentukan contoh daripada perubahan potensi sumber daya alam ya. Pilihlah satu pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Mungkin anak ibu bisa memanfaatkan apa saja yang potensi sumber daya alam di Indonesia itu seperti yang kita sebutkan. Persentase terkait dengan hasil kerjanya itu dengan gambar. Jadi Jafran hari ini akan mewakili teman-temannya akan menyampaikan apa maksud dari gambar yang dia buat. Silakan berubah. Silakan berdiri semuanya kelompok depan. Boleh ke sini jangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanganan cabai motor. 3. Masyarakat tidak pendidikan lingkungan. 4. Banjir. 5. Menyambung dan menikmati air sekitar. Penjelasannya.
Gambarnya coba dilihatkan. Ini teman-teman, anak ibu semuanya, gambar yang dibuat oleh Jelpan dan kawan-kawan itu membuat lingkungan alam sekitar, kemudian ada matahari, ada orang menyapu, ada hewan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu. Pun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya Bu Sri, terima kasih untuk waktunya siang ini. Karena kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas juga ya. Ya, Bu. Sebelumnya perkenalkan beliau adalah pengajar praktik di saya Bu Lucia Andarini, sempat hadir di sini. Terima kasih dan saya ucapkan untuk waktunya yang disempatkan dari kesibukan Ibu, aktivitas Ibu juga. Mohon maaf tadi nelpon terus Bu. Iya, cuma saya lagi jadi di enggak belakang. ya, jadi enggak kan gitu. Nah, baik Bu, bisa kita mulai untuk apa namanya ya, dialog atau percakapan setelah selesai observasi Insya Allah. di tanggal 12 ya kita udah melakukannya. Iya, Bu. Baik, yang pertama bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran yang kemarin? Baik Bu. Barangkali langsung saya jawab ya Bu ya. Ketika saya melakukan pembelajaran yang kemarin, saya merasa senang malah Bu. Senang, kemudian sepertinya anak-anak belajar gitu loh Bu. Itu mungkin Bu. Iya. Jadi anak antusias untuk dalam pembelajaran kemarin ya. Iya benar. Baik. Terus yang berikutnya juga ya Bu ya, apakah proses pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Insya Allah kemarin itu tercapai Bu. Sesuai antara TP saya dengan pembelajaran yang berlangsung. Sehingga tujuan pembelajaran saya itu sampai semuanya. Terus kira-kira bisa Ibu ceritakan tuh hal-hal yang menarik dalam pembelajaran yang kemarin? Ya. Kalau yang kemarin itu kan berdiferensiasi namanya ya Bu. Saya lakukan itu, kemudian saya merasa hal yang menarik bagi saya itu yang pertama adalah anak merasa kayak tidak tertekan ya, kemudian sesuai dengan harapan saya Bu. Tujuan pembelajaran saya tercapai, kemudian sepertinya ada minat atau bakat anak tuh yang tersalurkan gitu loh Bu. Kalau saya melihat seperti itu. Terus kira-kira waktu proses pembelajaran itu ada nggak siswa yang merasa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran itu? Mungkin sejauh ini saya melakukan diferensiasi itu di kelas yang lain ya Bu. Kalau di kelas yang saya temukan kemarin itu sepertinya anak agak ada yang bingung Bu, bingung mungkin karena metode ini saya lakukan baru itu gitu ya di kelas itu. Bingungnya begini, apa Bu ini harus bagaimana Bu? Apakah ini harus seperti ini Bu? Apakah harus ditulis semua Bu? Begitu Bu. Nah, jadi kebetulan kan produk saya ambil kemarin ya Bu ya, diferensiasi produk. Jadi saya minta anak tuh memberikan laporan diskusinya dengan sesuai selera mereka. Apakah dengan menggambar, apakah dengan menuliskan atau membuat bagan dan lain sebagainya. Itu rasa saya menarik. Kemudian seolah-olah anak memang bekerja dengan leluasa, dengan hatinya gitu Bu. Iya. Apakah semuanya melakukan itu Bu dalam pembelajaran? 1-2 orang pastinya adalah Bu, ada yang tidak. Cuman kalau saya rata-ratakan Bu, anak belajar, anak bekerja. Terus dari ini kan Ibu tadi menyampaikan diferensiasi ini kan pembelajaran yang baru beberapa kelas yang diterapkan Ya. seperti itu. Benar. Nah, ada merasa kesulitan nggak dengan pembelajaran diferensiasi ini? Mungkin bagi saya mungkin ini Bu, terkait dengan saya belum maksimal dalam menentukan atau melihat karakteristik minat siswa atau bakat siswa begitu. Gaya belajarnya ya, maksud saya gaya belajarnya Bu. Sehingganya kalau saya lihat itu mungkin ada satu kelompok yang memang sukanya nulis masih tercampurkan ke sana bagi saya begitu. Di sana kesulitan saya.
Baik. Terus kira-kira ada alternatif lain nggak untuk mengatasi kesulitan yang Ibu sampaikan tadi? Barangkali mungkin saya harus punya PR berat gitu kayaknya, dalam artian saya harus tahu, harus mengetahui gaya belajar anak. Mungkin bisa saya cari informasi nanti melalui BK ya Bu ya, atau melalui teman sejawat nanti, atau bertanya langsung kepada siswanya. Baik, Bu. Selanjutnya apa yang akan Ibu kembangkan ke depannya dengan pembelajaran ini? Apakah akan lanjut atau bagaimana? Apakah akan dikembangkan lebih lagi? Kemarin kan mungkin baru-baru dan anak-anak pun juga baru ini kok diginiin ya. Jadi anak juga agak ada yang sudah nyambung, ada yang masih menyesuaikan juga kan gitu ya. Apa tindak lanjut Ibu untuk kedepannya dalam pembelajaran ini? Rasanya bagi saya itu harus dikembangkan Bu. Rasanya begitu. Bagaimana akan saya lakukan lah berbagai cara nanti supaya ini dapat dikembangkan dengan baik. Karena menurut saya ini efisien Bu. Karena anak yang tadinya mungkin dia sukanya itu hanya menggambar, sejauh ini saya suruh tulis terus, dia tidak mau belajar Bu. Tapi dengan begini dia belajar Bu. Meskipun hanya dengan gambar dia bisa menjelaskan apa yang dia buat sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Berarti pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya pas yang diterapkan untuk siswa karena ada hasil, proses, dan produk. Iya benar. Seperti itu. Ya. Hasil dan produk itu sama ya. Jadi anak sesuai dengan gaya belajarnya sehingga dia berminat di mana sih saya harus mengerjakan jawaban ini. Ya sukanya saya gambar ya harus gambar. Iya. Saya maunya dengan mencari sesuatu di luar ya silakan. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Semoga tindak lanjut Ibu berjalan dengan lancar dan kedepannya lebih maksimal lagi. Itu saja. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari Ibu pengajar praktik Bu Lucy mau ada yang disampaikan silakan. Saya mungkin lebih apresiasi dulu. Terima Luar kasih, Bu biasa semangatnya Bu CGP dengan Ibu guru rekan sejawat yang sudah diobservasi. Ceritanya nyambung, kemampuan coachingnya alhamdulillah. Kemudian yang di coaching menyadari kemampuannya bagaimana mengembangkan pembelajaran diferensiasi dan sudah tinggal belajar mesti. Saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.